Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Patria Akbar, NIM 19074050. Pada video ini saya mencoba menjelaskan nama komponen sistem EV. Yang pertama, sensor, menjelaskan nama, letak, dan fungsinya. Pertama, sensor ATS, air temperature sensor, biasa disebut IAT, intake air temperatur sensor, berfungsi untuk mendeteksi suhu udara, letak di housing air cleaner atau saringan udara. Bagaimana cara mendeteksi udara dalam sensor ini? Dibangun dengan sebuah yang disebut dengan tahanan termistor. Tahanan ini bisa berubah berdasarkan suhu, dan di sini digunakan termistor tipe NTC. Berarti di saat panas tahanan rendah dan di saat dingin tahanannya tinggi. Jadi bila tahanannya tinggi, jadi tegangannya susah untuk melewati rangkaian tersebut dan tegangan tersebut kembali ke ECU. Namun kalau tahanannya rendah, maka tegangan akan mudah kembali dan masuk ke ECU. ECU ini menjadi signal untuk menentukan durasi timing bahan bakar selanjutnya. Selanjutnya TPS, Throttle Position Sensor atau TP sensor, dipasang di throttle body, seporos throttle pen, berfungsi untuk mendeteksi katup gas atau bukaan dari throttle valve. Di sini mendeteksi terbukanya sedikit atau terbuka penuhnya katup gas. Hasil deteksi ia akan dikirim ke ECU. Selanjutnya menjadi acuan untuk menentukan durasi daripada injeksi bahan bakar. Yang ketiga, PIM, Pressure Intake Manifold atau MAP sensor, berfungsi mendeteksi kevakuman tekanan udara di intake manifold. Di sini kevakuman ini terjadi apabila throttle valve masih tertutup penuh, berarti kevakuman besar. Apabila throttle valve terbuka, kevakuman berkurang. Di sini proses ini dideteksi oleh sensor MAP dan hasil dikirim ke ECU. Bicara kevakuman, dihasilkan kevakuman dari langkah piston dari TMA titik mati atas menuju TMB titik mati bawah, sehingga terjadi pengesapan. Di sini saya sampaikan kalau throttle pelap masih penuh, berarti penghisapan masih sampai throttle, belum sampai keluar. Namun throttle sudah mulai membuka, berarti hisapan sudah mulai keluar. Jadi tekanan intake manifold berkurang. Proses perubahan daripada tekanan kevakuman ini akan mempengaruhi daripada bentuk dari silikon yang ada di dalam MAP sensor, dan efeknya terjadi perubahan pada nilai tahanan IC chip yang dipasang pada MAP ini. Sensor dipasang pada intake manifold, ada yang langsung dipasang di body intake manifold, ada juga dipasang melalui selang vakum. Kalau di Toyota dipasang dipasang MAP sensor ini melalui selang vakum. Namun produk lain seperti Daihatsu, Honda biasanya di intake manifold. Selanjutnya 4, oksigen sensor. Sensor ini merupakan penentu boros atau tidaknya bahan bakar. Sangat mempengaruhi karena sensor ini dipasang di akhir langkah pembuangan, artinya di knalpot, yang dia
yang dia berfungsi untuk mendeteksi kepekatan gas buang yang melalui knalpot. Di dalam sensor ini dipasang sebuah elemen GRO yang elemen ini bisa menghasilkan tegangan bila terjadi konsentrasi suhu di dalam oksigen sensor itu sendiri. Dan di dalam oksigen sensor knalpot bila suhu mencapai 400 derajat di luar elemen zirconium atau di luar oksigen sensor atau di dalam knalpot, maka elemen zirconium tersebut akan menghasilkan tegangan. Dan di sini kejadiannya dikarenakan perbedaan konsentrasi suhu panas. Kenapa terjadi suhu tinggi di luar oksigen? Dikarenakan gas yang dihasilkan di pembakaran terlalu pekat. Nah, bila terlalu pekat menimbulkan panas. Jadi di sini oksigen sensor melalui elemen zirconium oksida akan tegangan tersebut dikirim ke ECU. Selanjutnya ECU ketika suhu menerima tegangan tersebut, maka ECU akan mengatur kembali durasi dari depan injeksi yang terjadi perbandingan bahan bakar dikuruskan sehingga terjadi di situ pencampuran udara dan bahan bakar terjadi secara homogen ataupun 15:1 atau 14:7. Oksigen ini dipasang di knalpot atau gas buang seperti terlihat di gambar. Disitulah tempat posisi pasangnya oksigen sensor. Ini sangat mempengaruhi irit dan tidaknya bahan bakar, dan ECU mengatur durasi pada injeksi. Demikian dulu video ini saya buat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat terutama bagi teman-teman otomotif. Bisa untuk menambah ilmu, dan bagi pengendara bisa mengetahui berbagai macam sensor yang ada pada mobil. Sekian, terima kasih. Wassalam.